Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel tentunya. Selamat bergabung bagi yang baru menemukan ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe and like ya tentunya Bapak Ibu. Izin kali ini admin ingin berbagi Bapak Ibu, ini judulnya menolak lupa Bapak Ibu. Menolak lupa ini maksudnya adalah mengingatkan kembali ya kepada teman-teman honorer bahwa ada syarat-syarat tertentu ketika tenaga honorer harus diangkat atau ingin menjadi ASN. Jadi menolak lupa berikut syarat tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN ya, baik itu P3K maupun CPNS tentunya. Silakan disimak sampai tuntas video ini Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, admin izin ya untuk membacakan informasinya. Presiden telah mengesahkan tentu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya, aparatur sipil negara. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa penataan tenaga honorer harus selesai pada paling lambat Desember ini ya, Desember 2024. Jadi artinya 1 tahun ke depan ya, Desember 2024. Penyelesaian itu dilakukan dengan cara pengangkatan honorer menjadi ASN ya, bagi yang memenuhi syarat tentunya. Baik. Nah, penataan yang dimaksud mencakup proses verifikasi, validasi, verval ya, dan pengangkatan tenaga honorer oleh lembaga yang memiliki kewenangan ya, begitu Bapak Ibu. Di dalam bab 14 pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu menegaskan penataan pegawai non-ASN atau sebutan lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Oh jelas, tegas sekali ini Bapak Ibu. Ya. Jadi penataan pegawai non-ASN atau sebutan lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Begitu bunyi pasal 66 bab 14 Undang-Undang 20 tahun 2023. Dan sejak berlakunya undang-undang ini, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau sebutan lainnya selain pegawai ASN. Ya jelas ya. Pada konten sebelumnya, admin juga sudah pernah mengangkat terkait dengan larangan mengangkat tenaga honorer. Menpan RB Bapak Ibu sedang mengevaluasi ya rencana pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa melalui ujian. Ya, apa nih selesainya ya Bapak Ibu? Proses pengangkatan ini akan berdasarkan penilaian kinerja selama tahun ini, memungkinkan honorer untuk diangkat tanpa harus mengikuti seleksi. Nah, skema pengangkatan ini akan menggunakan pemeringkatan kinerja sebagai dasar menggantikan ambang batas nilai yang sebelumnya diterapkan. Ke depan tidak ada lagi nanti nilai ambang batas, tetapi berdasarkan pemeringkatan kinerja. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur di Kemenpan RB, Yudi Wicaksono, menyatakan bahwa model pemeringkatan sedang dalam proses pengembangan. Namun, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN? Nah, ini Bapak Ibu persyaratannya. Hingga saat ini memang belum ada undang-undang baru yang mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi ASN. Oleh karena itu, proses pengangkatan status pegawai negeri honorer menjadi PNS diatur dalam PP 48 ya tahun 2005 yang kemudian diubah terakhir dengan PP 56 tahun 2012. Persyaratannya ini adalah persyaratan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Usia kandidat berkisar antara 19 hingga 46. Mengapa di sini berkisar? Karena memang kalau kita lihat tiap instansi suka ada beda-beda, ada yang 20, ada yang 18 begitu ya. Ya, jadi hingga ini antara 19 hingga 46 tahun, lalu memiliki masa kerja sebagai tenaga honorer selama setidaknya 1 tahun secara terus-menerus. Untuk honorer dokter, syarat ini tidak berlaku setelah menyelesaikan masa bakti. Khusus untuk honorer dokter yang telah menyelesaikan tugasnya, usianya maksimal 46 tahun. Dan bersedia bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau daerah yang kurang diminati minimal selama 5 tahun. Oke, ya mudah-mudahan betah gitu Bapak Ibu ya.
Tenaga ahli tertentu atau khusus yang diperlukan untuk negara dan tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS dengan syarat usia maksimal 46 tahun dan telah berdedikasi kepada negara selama setidaknya 1 bulan. Lalu proses pengangkatan tenaga honorer melibatkan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki masa kerja lebih lama atau yang mendekati usia 46 tahun. Nah, perlu diketahui sebelum pengangkatan dilakukan, Yudi juga beliau mengungkapkan bahwa proses validasi data tenaga honorer akan menjadi langkah awal. Oke, sip. Nah, data saat ini mencatat sekitar 3 juta pegawai honorer di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa, jumlah yang sangat fantastis ya, 3 jutaan. Beliau juga mengatakan bahwa para honorer yang mendapatkan peringkat tertinggi akan menjadi prioritas ya untuk diangkat menjadi ASN pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan para honorer dapat menunjukkan prestasi terbaik mereka dan bersaing untuk mendapatkan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. P3K penuh waktu. Nah, jadi meskipun waktu pelaksanaan belum dijelaskan dengan rinci, Kementerian Pan-RB saat ini tengah fokus dan pada penyusunan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN ya. Oke. Di sisi lain, Bapak Ibu, ini Komisi 2 DPR juga menyatakan bahwa pengangkatan honorer tanpa ujian dapat dilakukan dengan seleksi administrasi, termasuk verifikasi dan validasi dokumennya. Tinggal tunjukkan keaslian dokumennya, tidak palsu begitu, ya, tidak dibuat dadakan, tetapi memang apa adanya. Samsuri Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus bertanggung jawab, jelas harus bertanggung jawab dong, atas pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa ujian. Jika tenaga honorer tidak tersedia diangkat sebagai PNS, mereka dapat diangkat sebagai P3K. Oke, itu saja ya, Bapak Ibu, beberapa persyaratan terkait tenaga honorer untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara. Demikian informasi yang dapat admin bagikan. Ya, semoga info yang disajikan ini bisa bermanfaat tentunya. Dan selamat ya pada teman-teman untuk terus ya memperjuangkan nasib rubah status ya dari honorer menjadi ASN. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.